Selanjutnya, pemirsa, ekonom senior KOR Indonesia Hendri Sabarini soroti angka inflasi di Indonesia. Dirinya juga memberikan rekomendasi kebijakan ekonomi di tengah gejolak ekonomi bangsa setelah pandemi. Masyarakat ini akan semakin berat. Bagaimana kondisi saat ini? Kalau tadi Pak Anwar Abbas beberapa kali menyinggung tentang inflasi. Memang kita menghadapi tekanan inflasi yang cukup berat di tahun ini. Kalau dari hitung-hitungan kami ini ada beberapa skenario, Mbak Ina. Jadi kalau misalnya hanya seperti saat ini, ya PPN yang dinaikkan dari 10% menjadi 11%, ditambah dengan kenaikan Pertamax, kira-kira inflasinya akan di atas 3,5%. Tapi kalau nanti ditambah lagi dengan Pertalite juga naik, inflasi akan di atas 5%. Nah, kalau kemudian ditambah lagi dengan kenaikan LPG, maka ini akan ada inflasi yang di atas 5,5%. Nah, kita tahu sekarang ini pemerintah sudah mencoba mengurangi berbagai anggaran ya di berbagai kementerian karena berusaha untuk menahan agar tidak ada kenaikan harga-harga ini. Jadi kenaikan harga yang diakibatkan oleh kenaikan harga pangan dan energi ini memang menjadi beban yang sangat berat bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena kita tahu, Mbak, kalau kita bicara bahwa ekonomi Indonesia itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga atau konsumsi masyarakat, sebenarnya konsumsi dari 40% kelompok bawah itu hanya 17%. Dan yang 83% itu adalah kelompok 40% menengah dan 20% di atas. Nah, jadi kalau kita sekarang melihat keranjang, ya kalau kita menghitung inflasi itu sebenarnya kita sedang menghitung kenaikan harga di keranjang masing-masing kelompok masyarakat. Nah, keranjang di 40% bawah ini, mereka isinya itu sebagian besar adalah makanan dan energi atau transportasi. Sehingga pada saat kenaikan harga yang diakibatkan oleh penetapan harga oleh pemerintah, karena tadi kan PPN, kemudian Pertamax, LPG, dan sebagainya, ini kan harga yang ditetapkan oleh pemerintah itu naik, maka keranjang kelompok bawah yang isinya adalah makanan dan transportasi ini akan menjadi beban yang cukup besar. Sementara semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka di dalam keranjang belanja mereka itu untuk kelompok makanan dan energi itu porsinya semakin kecil. Nah, sehingga kalau yang naik atau inflasi itu diakibatkan oleh pangan, diakibatkan oleh energi, dampak yang terbesar itu adalah pada kelompok bawah, memang betul. Karena itu tadi, sebagian besar uang mereka, belanja mereka habis hanya untuk makanan dan energi. Gitu. Jadi tepat sekali topik kita pada malam hari ini, bahwa memang ini akan sangat mengkhawatirkan bagi kelompok masyarakat bawah. Karena kita tahu bahwa selama pandemi, pendapatan masyarakat turun, kualitas dari konsumsi makanan mereka pun sudah mulai berkurang. Ya, jadi karena kenaikan harga ditambah tidak ada tambahan income, mereka hanya hidup dari BLT atau program-program bantuan perlindungan sosial lainnya, maka kualitas konsumsi makanan mereka sudah turun. Nah, kalau ini pada saat ada pemulihan ekonomi pasca pandemi, harga-harga naik, energi dan pangan juga naik, maka artinya kualitas pangan mereka itu kita khawatirkan tidak hanya berdampak pada jangka pendek, tetapi ini pada jangka panjang. Ya, kesulitan kita untuk menyelesaikan masalah stunting ini menjadi masuk akal. Ya, kualitas anak-anak kita untuk bisa menerima pelajaran dengan lebih baik, untuk memiliki SDM yang lebih baik, ini juga akan menjadi bermasalah. Jadi memang kenaikan harga pangan ini rentetannya menjadi sangat panjang. Jadi, nah sekarang saya akan beralih. Memang bahwa kenaikan harga pangan itu antara lain karena diakibatkan oleh harga internasional yang meningkat. Harga internasional yang meningkat ini bahkan sebelum perang Rusia-Ukraina pun juga kenaikan harga pangan sudah terjadi. Apalagi tadi juga Mas Fadil sudah sebutkan, perang Rusia dan Ukraina ini menjadi juga pemicu harga pangan internasional. Karena memang kebetulan
dua negara ini mereka juga penghasil energi, ya, maupun energi alternatif, dan juga penghasil pangan. Gitu. Nah, jadi kalau ini perang ini berkepanjangan, maka ini akan mempengaruhi harga di level internasional. Sementara kita tahu bahwa di Indonesia ini untuk pangan, ya, kita juga mengimpor cukup besar, Mbak Ina. Ya, kenaikannya itu terus-menerus terjadi secara volume. Tahun 2000 yang lalu itu impor kita hanya sekitar 10,8 juta ton. Tapi tahun 2018 atau 2021 sekarang ini terakhir sudah 27,7 juta ton. Baik itu untuk rumah tangga maupun untuk pemenuhan kebutuhan dari industri. Karena industri makanan minuman kita ini pertumbuhannya juga luar biasa. Nah, jadi ini problemnya adalah sangat luas. Jadi bukan hanya masalah yang sifatnya ad hoc karena ada pandemi, karena ada perang, tetapi dari sisi domestik sendiri kita juga ada permasalahan yang cukup besar. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Kita mestinya harus dari sisi struktur pangannya dulu, Mbak. Ya, kita ini ketahanan pangan kita ini sekarang kita nomor 69, ya, dari tadinya 73 di tahun 2014. Tetapi tetangga-tetangga kita, bahkan China yang penduduknya itu 1,4 miliar, itu mereka rankingnya ketahanan pangan itu bisa di 43. Artinya domestic production yang bolak-balik tadi disampaikan oleh Mas Fadil, ya, bahwa kita harus mendorong dari sisi produksinya, dari sisi supply-nya, itu memang menjadi sangat penting. Tetangga kita Malaysia, betul memang jumlah penduduknya lebih sedikit dari kita, maka mereka ketahanan pangannya itu di ranking 39. Tapi kita tahu bahwa negara-negara tadi, mereka selain mendorong produksi pangan di dalam negeri untuk pemenuhan di dalam negeri karena ini adalah komoditas yang sangat strategis, mereka juga mendukung juga atau didukung juga dengan kebijakan yang komprehensif, Mbak. Misalnya sekarang kalau kita bicara, apakah ada undang-undang tentang ketahanan pangan di Indonesia untuk menjaga pangan strategis? Apa sih yang disebut dengan pangan strategis, gitu ya? Nah, jadi ini yang tidak kita miliki. Kenapa di Malaysia mereka tidak perlu tadi disebutkan oleh Pak Anwar? Ya kita ya harus naik lah karena biasanya Lebaran itu harga-harga naik. Nanti tahun baru juga harga-harga naik. Kenapa di tetangga kita tidak? Tetapi di Indonesia itu seolah-olah itu menjadi wajar kita ada kenaikan harga karena kita tidak ada kebijakan untuk menjaga agar harga itu terkontrol. Nah, jadi memang PR kita, ya, sebagai penutup, PR kita itu banyak, ya. Jadi diawali dari di dalam negeri sendiri kita tidak memiliki strategi yang cukup komprehensif untuk memenuhi kebutuhan pangan di dalam